ini nggak ada di dunia, ini berarti adalah burung surga, sangat senang. Akhirnya pengen ditangkap, lari, akhirnya terbang keluar, terus dikejar oleh Nabi Daud alaihissalam. Sampai di situ melihat ada perempuan yang sedang mandi, telanjang. Begitu perempuan sadar diperhatikan oleh orang, langsung rambutnya yang panjang itu diuraikan ke depan. Jadi menutupi seluruh tubuhnya, karena rambutnya panjang sampai ke betis rambutnya, sampai ke mata kaki, sampai ke bawah, entak ke depan, rambutnya lebat pula itu. Jadi sudah nutupi seluruh auratnya. Nabi Daud tertarik dengan perempuan itu, lalu ditanya siapa perempuan itu. Ternyata perempuan itu adalah istri dari panglima perangnya. Nabi Daud kan seorang raja. Karena pingin dengan perempuan tadi yang sangat cantik, maka Nabi Daud tidak ada ditutup dengan doa. Tolong doakan Pak Aswiyah sedikit dalam keadaan sakit. Oh sakit ya? Ya kita doakan sama-sama nanti. Ya. Sebelum berakhir ingin saya tanyakan tadi Ustaz mengatakan dengan kaitannya dengan hati nurani kamu hidayah itu gimana Mas Pak? Gimana Pak? Banyak pemimpin melihat tapi tidak melihat betul-betul. Oh gitu. Penderitaan. Terus mendengar juga banyak tidak masuk ke dalam hatinya itu. Gimana kaitan dengan yang Ustaz katakan tadi, melihat, memandang, berpikir, kaitannya dengan hati nurani dan hidayah. Iya. Mereka sudah dicampur hidayahnya. Iya. Baik, ini pertanyaannya agak berat nih. Ini kaitannya dalam kehidupan jadinya nih. Baik, memang ayat Al-Quran juga sudah menyebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Jadi di sini ayat Al-Quran sudah menyebutkan juga mereka punya hati tapi nggak bisa memahami, mereka punya telinga tapi nggak bisa mendengar, mereka punya mata tapi nggak bisa melihat. Disinilah tadi kita disuruh oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, kemudian disuruh oleh Imam Baijuri untuk memperhatikan kepada diri kita. Fangdur ila nafsika, maka perhatikan kepada dirimu. Maksudnya ketika memperhatikan kepada diri sendiri ini seperti pandangan kita, mata gunanya untuk memandang, telinga gunanya untuk mendengar, hati gunanya untuk memahami. Tapi ternyata banyak yang gagal melakukan itu. Ya kalau kita mungkin nggak terlalu fatal, tetapi kalau orang yang punya kewenangan untuk itu kemudian tidak dilaksanakan, maka ini akibatnya akan sangat fatal sekali. Intinya yang berikutnya nggak akan dipilih lagi, kira-kira begitu intinya. Kenapa? Karena punya mata nggak bisa dipakai untuk melihat kondisi yang kacau balau pada masyarakat, sementara dia adalah yang berwenang, tidak bisa melakukan apa-apa, maka ini nanti akan menurunkan kepercayaan masyarakat itu. Maka Umar bin Khattab ketika dipilih untuk jadi khalifah itu sangat tegas sekali untuk menyampaikan kalau seandainya terjadi kesalahan pada apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, maka tegur. Umar bin Khattab lebih senang seperti itu. Tapi kalau pemimpin sekarang ini kalau ditegur biasanya malah marah, biasanya. Tapi kalau Umar bin Khattab ditegur malah senang. Dan Umar bin Khattab
ketika dia ingin berhasil, dia cukup mengatakan yang berhasil cukuplah Umar, tidak usah dari keluarga Umar, cukup Umar. Artinya apa? Kalau seandainya Umar ini berhasil, ini sudah mewakili keluarga Umar. Artinya Ibnu Umar pengen berhasil, oleh Umar bin Khattab tidak boleh. Contohnya apa? Ketika Ibnu Umar itu memiliki banyak sapi Ibnu Umar itu digembala, ada yang ngurusi, maka pada saat itu sapi-sapi Ibnu Umar ini banyak dan gemuk-gemuk. Sementara orang lain sapinya tidak segemuk dan sebanyak Ibnu Umar. Apa yang terjadi? Apakah Umar bin Khattab senang? Justru Umar bin Khattab malah marah terhadap kelakuan anaknya, padahal itu secara fikih halal itu. Kenapa? Itu adalah usahanya Ibnu Umar. Bagaimana mungkin salah? Sapi saya, hasilnya dari uang halal, saya beli. Kemudian begitu saya dapat sapi, kemudian saya suruh orang untuk mengurusi, orang yang ngurusi pun saya bayar. Kan halal secara fikih yang seperti itu. Tapi yang dikaji oleh Umar bin Khattab itu tidak hanya fikih, tapi tasawuf yang dikaji oleh Umar bin Khattab. Artinya perasaan yang didahulukan. Kalau tasawuf itu kan lebih dari perasaan. Kalau fikih itu lebih dari konteks nyata. Seperti ketika ada orang perempuan suaminya meninggal, orang perempuan nih suaminya meninggal, secara fikih boleh nggak dinikahi oleh laki-laki lain? Boleh kan? Secara fikih kalau ada perempuan meninggal itu boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Tapi kalau meninggal suaminya itu karena rekayasa orang yang pengen menikahi, itu secara fikih kan nggak kena itu. Tetapi secara tasawuf kena. Secara tasawuf, contohnya adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam itu minta dicoba oleh Allah. Begitu permintaannya, permohonannya itu dikabulkan oleh Allah, akhirnya Nabi Daud didatangi seekor burung. Burung yang mendatanginya sangat indah sehingga Nabi Daud tertarik dengan burung itu. Ini nggak ada di surga. Ini berarti ini nggak ada di dunia, ini berarti adalah burung surga. Sangat senang. Akhirnya pengen ditangkap, lari, akhirnya terbang keluar, terus dikejar oleh Nabi Daud alaihissalam. Sampai di situ melihat ada perempuan yang sedang mandi, telanjang. Begitu perempuan sadar diperhatikan oleh orang, langsung rambutnya yang panjang itu diuraikan ke depan. Jadi menutupi seluruh tubuhnya, karena rambutnya panjang sampai ke betis rambutnya, sampai ke mata kaki, sampai ke bawah, entak ke depan, rambutnya lebat pula itu. Jadi sudah nutupi seluruh auratnya. Nabi Daud tertarik dengan perempuan itu, lalu ditanya siapa perempuan itu. Ternyata perempuan itu adalah istri dari panglima perangnya. Nabi Daud kan seorang raja. Karena pingin dengan perempuan tadi yang sangat cantik, maka Nabi Daud ingin panglima perangnya yang tadinya memimpin perang, sekarang tidak memimpin perang, tetapi memegang panji, memegang bendera. Karena rata-rata tentara yang memegang bendera itu gugur di medan laga, rata-rata seperti itu. Inilah direkayasa oleh Nabi Daud supaya laki-laki dari perempuan yang cantik tadi tewas atau gugur di medan laga. Akhirnya betul-betul meninggal. Begitu meninggal, secara fikih yang membunuh kan bukan Nabi Daud, yang membunuh adalah musuh perangnya kan. Tetapi yang menyebabkan seperti itu, posisi itu adalah Nabi Daud yang meletakkannya. Inilah rekayasa taktik. Nah, inilah taktik untuk mendapatkan perempuan yang cantik tadi. Cara menyingkirkan suaminya tadi secara halus seperti itu. Nah, secara fikih sah Nabi Daud menikahi perempuan itu. Kenapa? Karena dia sudah
tidak punya suami lagi, udah janda, sah, dinikahi, lahirlah seorang anak laki-laki namanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi genap istrinya Nabi Daud 100 melalui ibunya Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu ini secara fikih benar, tapi secara tasawuf salah. Untuk mengingatkan Nabi Daud, Allah utus 2 malaikat. Malaikat yang satu berwujud manusia, punya kambing 99. Malaikat yang satu berwujud manusia juga, punya kambing 1. Yang punya kambing 1 ngelapor kepada Nabi Daud, Nabi Daud, aku pingin keadilan, aku punya kambing 1 dirampas oleh kawanku yang punya kambing 99. Langsung Nabi Daud nyebutkan, yang punya kambing 99 ini salah. Masa sudah punya kambing 99 masih merampas yang punya kambing 1? Diomongi seperti itu, terus tertawa tersenyum. 2 orang ini senyumnya menembus hatinya Nabi Daud. Baru sadar ternyata dia punya istri 99, masih merebut istri panglima perangnya yang punya cuman 1. Akhirnya Nabi Daud sujud di hadapan Allah sampai 40 tahun, terus keningnya ini dimakan rayap. Tidak diangkat kecuali kalau Allah mengampuninya. Akhirnya Allah firmankan kepadanya untuk minta maaf kepada orang yang bersalah. Panglima perangnya tadi kan sudah dalam kuburan. Nabi itu mampu untuk bicara dengan alam gaib, mampu berbicara dengan orang yang sudah meninggal. Akhirnya minta maaf Nabi Daud. Begitu minta maaf, dimaafkan. Lalu nyampaikan pada Allah, ya Allah, aku sudah dimaafkan. Allah sampaikan, sudahkah kau sebutkan salahmu? Nah, ini yang berat. Minta maaf dengan menyebutkan salah, ini yang berat. Ternyata begitu disebutkan salahnya, orang tadi tidak mau memaafkan Nabi Daud. Kenapa? Karena salahnya dia mengincar istrinya, rupanya begitu, tidak mau dia. Nah, artinya apa? Kewajiban orang yang salah itu adalah meminta maaf. Sementara itu urusan maaf itu bukan urusan orang yang meminta maaf lagi. Dimaafkan atau tidak dimaafkan, ketika sudah minta maaf itu sudah pasti dimaafkan. Kalau dia tidak memaafkan, dia sendiri yang rugi. Dan ini juga digambarkan pada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidah Aisyah itu difitnah oleh orang munafik selingkuh dengan laki-laki lain. Pernah dengar itu cerita itu? Rasulullah sehingga sedih. Ternyata Mistah bin Usasah masih keluarganya Abu Bakar As-Siddiq ikut-ikutan memfitnah. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan, wallahi la u'tiya syai'an ila Mistah bin Usasah. Demi Allah aku tidak akan memberikan nafkah sedikit pun kepada Mistah bin Usasah. Rasulullah dengar ini. Ketika Rasulullah dengar ini baru membaca ayat yang diterima oleh Allah lantaran, diterima oleh Rasulullah lantaran Abu Bakar As-Siddiq tidak memaafkan Mistah bin Usasah ini, yang isinya wallahu ghafurur rahim. Ujung ayat itu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu Rasulullah sampaikan, apa kamu tidak mau menerima ampunan Allah dengan tidak memaafkan Mistah bin Usasah? Lalu mendengar kata-kata itu, Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan, demi Allah aku lebih suka menerima ampunan Allah. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memaafkan kesalahan Mistah bin Usasah, terus memberikan nafkah kembali. Ini artinya apa? Artinya orang yang dimintai maaf tidak mau memaafkan, nangis-nangis dia minta ampun kepada Allah, air matanya habis masih minta ampun, nangis terus sampai air mata darah yang keluar dari matanya minta ampun kepada Allah. Allah tidak akan memaafkan kesalahannya sebelum ia memaafkan kesalahan orang yang meminta maaf kepadanya. Itu pentingnya kita memaafkan kesalahan orang yang menyebabkan kesalahan kita ini diampuni oleh Allah. Kalau kita tidak memaafkan kesalahan orang, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Itulah Abu Bakar As-Siddiq lebih senang diampuni oleh Allah, yaitu dengan memaafkan Mistah bin Usasah. Nah, ini ketika kita melihat kesalahan orang yang seperti ini, maka
segeralah kita memaafkan kesalahan orang yang meminta maaf kepada kita. Dan pemimpin kita yang tidak bisa melihat kita seperti itu, kita doakan saja mudah-mudahan Allah buka pikirannya. Karena kita ini cuma bisa berdoa. Kira-kira begitu. Barangkali masih itu saja ya. Sudah siang. Ada lagi, masih ada lagi? Oh iya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan mantek. Alhamdulillah saya dulu kelas 6 di Syria pernah belajar mantek disuruh hafal akhirnya. Tapi sampai di pasal yang pertama kedua itu saya kalau belajar Tuhan yang belajar ada saya itu kan pernah alhamdulillah kelas 6 itu sudah ya belajar mantek. Bapak bermantek itu saya ada sesuatu di hatiku. Saya ingin ada masjid bilang masih ada saya ini terus juga bantuannya yang terbiasa ada hubungan dengan pelajaran kita. Syair yang dibacakan tadi nih. Gimana? Nah, saya ada guru pelajar mantek. Ada, maksudnya punya kitab mantek itu? Iya. Sekarang masih alhamdulillah masih siapa akhirnya saya sampai di pasal yang kedua hubungannya pada dengan tidak dijelaskan nanti baca dulu. Minta dijelaskan tentang kitab mantek itu. Sairnya lagi dijelaskan. Dia dapat belajar kitab mantik atau syair, dan syairnya mau dijelaskan Ustaz. Oh gitu. Syairnya mau dibacakan. Syair yang tadi ini. Coba ini, Ibu mau baca syairnya. Nah, maunya ditulis saja itu Bu, enak. Coba Bu. Alhamdulillahilladzi qad akhrajan dari al-fikri al-babiyyah wa hadda anhu min zamanil aqli kullahi jabin sahabil jahri hatta badat al-musil ma'rifah al-muqaddar fiha kasifah nahmaduhu jalla 'ala al-in'am bi ni'matil iman wal islam man khasana bi khairin qad ursila wa khairin man hadzal maqamat dinuran fasru fi zawadil istighfar bihi wal khalqu fi zawadil istighfar bihi 'ala sabasatil aqwal ampun yahu bi amrul bi dawa ba'dukal ma'riful jannah isbahuhu kan ahlul lisan. Wah, panjang banget hafal ya. Iya. Iya. Itu kalau ada tulisannya baru bisa itu, Bu. Iya, kalau ada tulisannya. Ada tulisannya? Iya. Iya. Kalau nggak ada tulisannya agak susah gitu kan. Karena sepanjang itu kan. Kalau ada tulisannya. Ya nanti insya Allah lain kali nanti kalau ada tulisannya Mbak ke saya. Jadi nanti kita jelaskan di sini ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti mungkin ada kitabnya di rumah nih, boleh dengan Ustaz kita bawa. Mungkin cukup itu saja Ustaz. Iya. Terakhir mungkin mohon doanya untuk berkahnya dalam kajian subuh kita hari ini Ustaz. Kemudian kita doakan juga tadi salat kabar Pak Hasbi As-Siddiqi ya. sekarang lagi dirawat di ruang ICU. Kita doakan semoga beliau bersembuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa dhahiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala
الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا ودود يا الله يا ذا العرش المجيد يا فعل لمن يريد اللهم شفي أستاذ حسبي الصديقي اللهم اشفي أستاذ حسبي الصديقي اللهم اشفي أستاذ حسبي الصديقي اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اجعلنا محبوبين في قلوب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبشرنا وبلغنا وبلغنا إلى 120 سنة والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم اجعلنا فهما كفهم النبيين وحفظا كحفظ المرسلين كإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ختم لنا بخاتمة السعادة واجعل لنا من الذين سبقت لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وعلى آله وأصحابه ذوي السيادة وسيدنا أبي العباس الخاضر بل يبني ملكنا ذي الاستقامة وسيدنا وذي العظم سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ذي الكرامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل